Sepak bola tidak hanya dimainkan oleh 11 pemain di lapangan. Ia juga hidup di tribun, di kota-kota yang jauh dari sorotan hingga stadion megah yang dipenuhi puluhan ribu orang. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi rumah bagi 18 klub di Liga 1 Indonesia. Dari arena kecil di sudut kota hingga markas besar yang dipenuhi puluhan ribu supporter. Perjalanan kita dimulai di Bandar Lampung. Stadion Sumpah Pemuda mungkin bukan stadion terbesar di Liga 1. Kapasitasnya hanya sekitar 7.000 penonton. Namun, justru ukuran kecil itu membuat stadion ini terasa lebih intim. Penonton tidak jauh dari lapangan. Setiap sorakan terdengar jelas. Dan pertandingan sering terasa seperti dimainkan di tengah kota yang benar-benar hidup bersama klubnya. Dari Sumatera, kita kembali ke Jawa. Di Pulau Madura, berdiri sebuah stadion yang menjadi pusat kebanggaan masyarakat Pamekasan, Gelora Madura Ratu Pamelingan. Dengan kapasitas sekitar 7.000 penonton. Stadion ini mungkin tidak sebesar stadion-stadion lain di Indonesia, namun setiap kali Madura United bermain di sini, atmosfernya seringkali terasa jauh lebih besar dari angka tersebut. Tribun yang padat, supporter Madura terkenal vokal, dan itu membuat stadion ini sering menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu. Perjalanan berlanjut ke pesisir utara Jawa. Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara memiliki kapasitas sekitar 8.500 penonton. Bagi Persijap, stadion ini bukan hanya tempat bermain. Ia adalah simbol kembalinya klub ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Setelah sekian lama berada di luar sorotan, Jepara akhirnya kembali punya panggung di Liga 1. Dari Jepara, perjalanan kita berlanjut ke Sulawesi Selatan. Stadion Gelora B.J. Habibie berdiri di kota pesisir Parepare. Ini adalah rumah baru bagi PSM Makassar setelah stadion ini direnovasi total beberapa tahun lalu. Kapasitasnya sekitar 8.500 penonton. Tidak terlalu besar, tapi selalu terasa penuh setiap kali PSM bermain. Berikutnya kita menuju Jawa Timur. Stadion Brawijaya adalah salah satu stadion klasik di Indonesia. Disinilah Persik Kediri pernah menorehkan sejarah besar pada awal 2000-an. Kapasitasnya sekitar 10.000 penonton, tetapi stadion ini menyimpan kenangan dari era ketika Persik menjadi kekuatan besar di sepak bola nasional. Jika Brawijaya membawa kita ke masa lalu, stadion berikutnya membawa cerita tentang ketahanan sebuah kota. Stadion Haji Agus Salim di Padang telah berdiri sejak awal 1980-an. Kapasitasnya sekitar 11.000 penonton. Stadion ini sempat rusak akibat gempa besar pada 2009, namun kemudian direnovasi dan kembali menjadi rumah bagi semen Padang. Tidak jauh dari sana, Kalimantan juga memiliki stadion yang sudah lama menjadi bagian dari sejarah sepak bola. Stadion Segiri di Samarinda telah menjadi rumah sepak bola Kalimantan selama puluhan tahun. Setelah direnovasi beberapa waktu lalu, stadion ini kini memiliki fasilitas yang jauh lebih modern. Hari ini, Segiri menjadi markas Borneo FC. Kita masuk ke stadion dengan kapasitas besar. Indomilk Arena adalah stadion modern di Tangerang. Dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton, stadion ini menjadi rumah bagi Persita. Sebuah klub yang terus berkembang di tengah persaingan kota besar. Ternate bukan kota besar dalam peta nasional, namun sepak bola mengubar itu. Dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton, stadion ini menjadi rumah bagi Malut United, wajah baru di Liga 1. Kehadiran mereka membawa satu hal yang penting, distribusi. Bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya milik kota besar. Dari Ternate, kita turun lagi ke stadion yang skalanya mulai naik. Bukan cuma lebih besar, tapi juga mulai kelihatan arah modernnya. Di Bali, stadion ini menjadi bagian dari era profesional yang lebih modern. Kapten Iwayan Dipta Stadium. Bali United membangun klub dengan sistem yang jelas, dan stadion ini menjadi pusatnya. Dengan kapasitas 18.000 penonton, Dipta menjadi salah satu stadion paling konsisten digunakan. Berlanjut ke Solo, Stadion Manahan adalah contoh bagaimana stadion lama bisa diperbaharui. Renovasi besar mengubah wajahnya menjadi lebih modern.
Namun hubungan antara kota Solo dan sepak bola tetap sama, dekat. Stadion ini sebenarnya bukan rumah asli mereka. Namun musim ini, disinilah perjalanan itu berlangsung. PSBS Biak, klub asal Papua, harus memainkan laga kandangnya jauh dari rumah. Bukan karena pilihan, tapi karena standar kompetisi. Stadion Cendrawasih di Biak belum memenuhi syarat Liga 1. Kanjuruhan membawa cerita yang lebih dalam dari sekedar sepak bola. Ia pernah menjadi tempat dari salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun hari ini, stadion ini juga menjadi simbol upaya untuk bangkit. Sepak bola di Malang masih hidup. Bantan International Stadion adalah simbol ambisi, bangunan baru untuk klub yang juga sedang membangun identitasnya. Dewa United mungkin belum lama di Liga 1, tapi arah mereka jelas. Di Bantul, stadion ini membawa nuansa yang berbeda. Tidak terlalu modern, tidak terlalu besar, namun memiliki karakter yang kuat, seperti Yogyakarta itu sendiri. GBLA bukan hanya stadion, ini adalah rumah bagi salah satu basis supporter terbesar di Indonesia. Setiap pertandingan Persib hampir selalu dipenuhi warna biru, nyanyian panjang, energi tanpa henti, dan atmosfer yang seringkali lebih besar dari pertandingan itu sendiri. Di Surabaya, sepak bola dimainkan dengan intensitas tinggi. Gelora Bung Tomo menjadi tempat di mana Persebaya dan suporternya menciptakan tekanan yang nyata. Dengan kapasitas hampir 50.000 penonton, stadion ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang paling berisik. Dan akhirnya, kita sampai di yang terbesar, Jakarta International Stadium. Lebih dari 80.000 penonton, desain modern, atap tertutup, dan standar baru untuk sepak bola Indonesia. Setiap stadion punya ceritanya sendiri, dan mungkin bukan soal mana yang paling megah, tapi mana yang paling terasa seperti rumah.